Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk, sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata. Dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit,
Aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya, jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya. Dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil.
Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream. Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah. Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buat dadar tipis.
Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil satu kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam. Dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis. Lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya.
Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risol seragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, rebus 350 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih dan sering aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Biarkan santannya sampai hangat ya. Kemudian kukus 200 gram kelapa parut setengah tua selama 10 menit. Setelah 10 menit, lalu angkat dan biarkan kelapa parutnya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya sudah hangat, siapkan 1 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat bergantian dengan 250 gram tepung terigu. Tuang sepertiga santan hangatnya, lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan sepertiga tepung terigunya, aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Keplok-keplok adonan. Adonannya sudah tidak bergerindil. Selanjutnya tambahkan 60 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam kondisi sudah dingin atau suhu ruang. Masukkan secara bertahap sambil diaduk ya. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan licin. Kemudian tutup wadahnya dengan kain bersih atau plastik wrap. Dan diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang.
Aduk sampai buihnya hilang. Lalu tambahkan kelapa parut yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Saya masukkan hampir penuh, yaitu sekitar 2 sendok makan. Lalu taburi wijen secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Bagian bawah sudah matang, lalu balik. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai satu sisinya matang. Sudah matang ya? Lalu angkat. Saat kuenya masih panas, segera olesi tipis kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tidak kering atau tetap lembut ya. Kue kelapa tabur wijennya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak dan empuk, perpaduan manis dan gurih. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isian lempernya. Rebus 350 gram file dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
dan suwir-suwir ayamnya. Kemudian siapkan bumbu halusnya, yaitu 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri sangrai, dan setengah sendok teh ketumbar sangrai. Lalu haluskan bumbunya. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah halus dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan. 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, tumis kembali. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Aduk kembali sebentar. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang, bumbunya meresap dan kering. Sudah matang dan kering, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit dadarnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 saset susu bubuk putih. Aduk rata. Lalu tuang 300 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Maaf tadi kelupaan memasukkan tepung tapiokanya ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 4 butir telur. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Kemudian panaskan teflonnya. Olesi dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan jika akan dituang ya. Tuang 1 sendok makan sayur adonan, lalu bentuk dadar tipis. Tunggu sampai kulit dadarnya matang dan bisa dilepas dari teflon ya. Jika pinggiran dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa dilepas, maka segera diangkat ya. Lakukan sampai selesai. Untuk kulit dadarnya, saya menggunakan 1,5 resep kulit dadar.
Setelah beras ketannya direndam 2 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan beras ketannya. Dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah, lalu sisihkan. Selanjutnya rebus 350 ml santan, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih. Lalu angkat dan langsung tuang santan yang sudah mendidih ke dalam ketan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam ketannya. Sebelumnya panaskan kembali kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan ketannya. Dan kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah. Buang daun pandannya dan biarkan ketannya sampai hangat. Setelah hangat, bagi dan timbang ketannya sesuai selera. Setelah saya timbang, kemudian ambil 1 bagian ketan, kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri 1 sendok makan penuh isian. Rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Dan kepal-kepal kembali. Lalu bentuk lonjong. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan lempernya di atas kulit dadar. Pipihkan sedikit lempernya supaya tidak terlalu menggelembung saat digulung. Lipat bagian kanan dan kiri, lalu gulung. Kemudian beri hiasan, bisa menggunakan irisan daun pandan, daun seledri, dan irisan cabai merah keriting. Lalu bungkus dengan plastik. Kue semar mendemnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih. Kue ini untuk ide jualan dan isian snack box ya.
Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Alasi kukusan dengan daun pisang, lalu masukkan kacang hijau kupasnya, beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong di atasnya, dan kukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit, buang daun pandannya, dan angkat kacang hijau kupasnya. Kemudian masukkan kacang hijau kupasnya ke dalam chopper atau blender. Terlebih dahulu siapkan 250 ml santan encer. Lalu tuang 150 ml santannya ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Sebaiknya gunakan yang anti lengket. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonan mulai kental. Adonan isinya sudah kental, lalu kecilkan apinya sampai ke api kecil dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan isian menjadi kalis dan bisa dibentuk. Buang daun pandannya. Dan teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mulai kalis. Adonannya sudah kalis. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis ya. Lalu matikan kompornya dan angkat.
Biarkan adonan isian sampai hangat. Setelah adonan isian hangat, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Tuang 100 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 ml jus pandan, 25 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Dan tuang campuran santan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Lanjutkan menguleni sampai kalis. Adonan kulitnya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya dan tangan. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisangnya. Lalu bagi dan timbang adonan kulit masing-masing seberat 30 gram. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Siapkan cetakan kue toknya dan taburi tipis dengan tepung ketan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil adonan kulit yang sudah ditimbang, lalu bulatkan. Bentuk cekung tengahnya atau boleh dipipihkan. Lalu ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat dan rekatkan kulitnya sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan dan diratakan.
Keluarkan dari cetakan dengan cara dihentakkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Setiap mencetak kue, selalu taburi cetakannya dengan tepung ketan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kue tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-9, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-12, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Saat kueku atau kue tok masih panas, olesi tipis permukaan kue dengan minyak goreng, supaya saat dingin, kulit kuenya tetap lembut. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat lembut.